Kapan kita naik bis, jadi rutenya kita ke Taman Bineka. Di situ yang akan dibangun gereja, wihara, masjid. Jadi rukun Bu, supaya rukun ya. Terus setelah itu ke Patung Naga. Tahu kan di TikTok? Ya. Yang panjangnya 100 meter lebih itu Patung Naga. Kita ke situ ya. Nanti sampai lihat. Ojo, enggak. Di situ bukan tempat nyembah loh ya. Hanya untuk bangunan Sare Naga, hanya itu aja. Nggak ada untuk Cinaisasi apa, nggak ada. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, Pak Gus Rocky dan Pak Gus Irfan dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke proyek PSN yang seperti sudah dijelaskan tadi oleh Pak Gus Rocky bahwa PIK 2 dan PSN ini memang betul berbeda. Jadi PSN ini itu betul jadi tanah ini dari pemerintah, cuma untuk investasi itu akan diinvestasikan oleh proyek Agung Sedayu Group. Di sini akan dibangun Masjid Agung, jadi selain Masjid Agung juga akan dibangun community park dan rumah ibadah lainnya. Semoga dengan kunjungan ini semuanya jadi lebih mengetahui lagi terkait jadi tidak termakan dengan hoax di luar sana, dan semoga bermanfaat semuanya bagi umat-umat yang ada di Indonesia. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum ya, Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah memang Senin yang lalu sudah menyampaikan somasi terbuka, disampaikan di atas pagar bambu ya di salah satu titik pesisir pantai Tangerang, dan hari ini adalah hari terakhir somasi ini. Oleh karenanya maka kami akan mendatangi Mabes Polri besok Jumat ya, pada Jumat bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada LBH Jakarta, ada PPHI, dan juga ada rekan kita dari Walhi. Siapa yang dilaporkan sebetulnya nama-nama itu sudah tersebar luas ya di media sosial, dan juga di Tangerang itu sudah maklum nama-nama itu, dan kami nanti akan serahkan nama-nama itu ya, tapi sifatnya hanya pengaduan. Jadi karena pengaduan tentu pihak polisian nanti tinggal menelusuri ya, dengan melakukan investigasi mendalam tentang siapa di balik pemagaran laut ini. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Yang tentu saja bahwa ini dilakukan oleh oleh orang yang mempunyai dana besar. Tidak mungkin dilakukan oleh nelayan, meskipun dilakukan secara swadaya, karena pemagaran bambu ini membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah. Jadi insya Allah besok kami akan ke Mabes untuk menyampaikan hal itu. Berarti dari Lembaga Bantuan Hukum PP Muhammadiyah sudah mengetahui ya pihak yang memasang pagar laut di Tangerang ya? Dan itu sudah tersebar luas di sosial media. Baik, dan berarti nanti kita lampirkan bukti-buktinya. Saya ingin tegaskan bahwa yang tersebar di sosial media ini adalah korporasi besar yang berkaitan dengan proyek PIK 2. Itu korporasi yang sama? Sangat ada kaitannya. Pak Gufroni? Ya, sangat ada kaitannya. Baik. Karena memang pada saat kita ke lokasi, memang di pinggir pantai itu sedang ada pembangunan proyek PSN PIK 2. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Baik. Jadi korporasi tersebut yang akan dilaporkan oleh PP Muhammadiyah ke kepolisian. Begitu Mas Gufroni? Ya, termasuk juga individu-individu ya.
Ya, individu-individu yang memang dia yang menyuruh untuk melakukan pemagaran, ya, termasuk juga indikasi ada beberapa orang yang ikut terlibat, ya, terutama dari oknum pemerintah desa. Oke, baik. Individu yang Anda maksud ini siapa? Gojali Tentu alias nanti Engcun, kita sampaikan. bagian dari Kita geng sampaikan mafia tanah. materi pengaduan. Oke. Gojali alias Engcun, bagian dari geng mafia tanah, bekerja kepada salah Nanti satu kita orang masuk kepercayaan ke dalam- korporasi besar. Dalam pengaduan. Ya, nanti kita masuk ke dalam materi pengaduan. Tunggu besok, nanti Baik. kita akan sampaikan nama-namanya. Oke. Nah, Agung Sedayu itu udah ngeluarin press release bahwa itu swadaya masyarakat. Itu berapa ratus bambu kalau dihitung kira-kira? Karena saya sudah punya tugas kemarin oleh redaksi untuk ngitung secara presisi begitu ya, berapa jumlah bambu yang dibutuhkan untuk pemasangan pagar laut itu. Jadi kalau kita hitung dari dekat, kebetulan kita dapat sewa kapal nelayan, jadi memang bisa sangat dekat lagi dengan lokasi pemancangan bambu itu. Di 1 meter itu dibutuhkan sekitar 10 bambu. Yang pertama untuk bagian kanan, bagian penopangnya, 3 bambu. Kemudian ada wilayah sikunya itu harus ada silang untuk penguat. Kemudian ada anyaman di atas, dan kemudian di atasnya lagi ada pasir, karung pasir yang memang untuk istilahnya untuk supaya tidak terombang-ambing oleh gelombang laut gitu. Jadi itu dibutuhkan sekitar 10 bambu. Nah, satu bambunya itu sekitar 10.000 sampai 12.000. Itu yang di eceran ya Mas ya. Yang di pengusaha bambu itu yang saya tanyakan, 10.000 sampai 12.000 untuk 7 meter, untuk 6 meter sampai 7 meter bambu. Panjangnya. Ya? Oke. Hmm. Itu diameternya 7 cm, diameter bambu itu 7 cm. Nah, kemudian untuk anyaman yang di atas itu sekitar 45.000. Kemudian dia menggunakan tali tambang untuk pengaitnya, tali tambang itu. Kemudian juga ada namanya paranet ya, waring itu harganya sekitar 5.000 per meter. Jadi kalau kita kalkulasikan itu dibutuhkan dana sekitar 4,7 miliar sampai 5 miliar. Itu di luar pekerja ya. Itu hanya bahan baku untuk pembuatnya, sekitar 4,7 miliar sampai 5 miliar untuk membuat 30,6 km. Belasan ya. Itu bambunya aja kalau 1 meter 10 bambu, ini kan ada 30 kilo ya. 30,6. Itu udah 300.000 bambu. 30.000. Karena kalau 1 meter 1 kilonya udah 10.000 toh. Iya. Dikali 30. Iya. belum ongkos ya. Mereka ongkos di buruh yang dipekerjakan itu berapa tadi? 400.000 per meter. 400 per Kita ngitungnya. Kalau 30.000 kilo berarti sekitar 12,6 miliar. Nah, itu buruhnya aja. Untuk buruhnya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo sudah memberikan perintah untuk mencabut proyek bakar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2 Agung Sedayu Group. Beliau sudah setuju bakar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan gitu, usut begitu udah. Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya sebagai proyek strategis nasional, maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk. Nah, mereka bisa mengusir rakyat tanda kutip sesuai dengan keinginan mereka, karena dengan PSN proyek strategis nasional maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya, dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan, tidak ada tawar-menawar. Apabila Anda menolak, maka Anda hanya disuruh ke pengadilan, tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan. Rakyat sekarang mengalami semua seperti ini. Lihat, nelayan-nelayan sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik, memasang bagan. Lihat, bambunya nggak bisa lagi dipasang karena pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang. Sawah-sawah sudah habis, termasuk salah satu sawah saya juga, tembak saya kena juga. Nah, ini dipaksa oleh penguasa untuk mengusir rakyatnya demi atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya dinikmati oleh pengembang untuk kekayaan mereka. Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut itu diusut tuntas. Saat ditanya, apakah pembangunan pagar laut itu ada kaitannya dengan PIK 2, Muzani enggan berkomentar.
Sebelumnya publik dihebohkan dengan kemunculan pagar laut seluas 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten. Usai viral, Kementerian KKP lalu menyegelnya karena diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan laut. Pihak Agung Sedayu melalui kuasa hukumnya Mu'annas Alaidit membantah keterlibatan kliennya. Ia memastikan perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan tidak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat, termasuk nelayan ke sumber daya laut. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan, tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu? Pengiriman itu dari mobil truk, Bu. Malam tuh 5 Mampoy. Malam hari? Iya, malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi gitu. Bapak nggak diajak kan? Enggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya kemana? Dikasih uang? Satu bambu berapa? Maksudnya ngajaknya untuk kerja, karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir dari mana gitu kan? Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya juga. Itu sangat ya, setelah lama kemudian ya, dulu sih cuma pagar membentang ya. Ke sekarang udah ngotak-ngotak ya, benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan itu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempet. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempet nanya. Nah iya, sempet nanya, Pak mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut loh. Kok laut di pagar gitu, buat apa? Ya katanya sih buat PIK 2 gitu, Agung Sedayu kata si karyawan itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Ya seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak? Sudah disegel. Gitu. Tapi klaim ini dipatahkan oleh pengakuan beberapa warga. Mereka mengungkapkan pemasangan dilakukan pada malam hari. Bahkan beberapa warga melihat 5 unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran, beberapa warga mengecek ke lokasi. Pada keesok harinya, ia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu. Jumlah tukang tersebut 10 orang. Mereka memasang pagar bambu menggunakan 3 perahu. Saya mengetuk hati kepada pejabat, punyalah hati nurani. Mereka tinggal di sini udah ratusan tahun tinggal di wilayah ini, tapi mereka harus terusir atas nama proyek strategis nasional yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menguntungkan para pengembang merampok negara ini. Wahai para perampok negara, merampoklah kalian, tapi janganlah menyiksa rakyat. Tapi saya harap berhentilah merampok. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh iya. Tapi betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi, orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak tiap malam? Kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai hafal Pak, jumlah orangnya sampai hafal nih Bapak? Tapi kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa malam tiap berarti? hari. Setiap hari, setiap malam? Iya. Tiap hari jalan itu. Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang bulanan, yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borong saya belum paham tuh seperti apa. Wah tadi kok tergelit ini sama informasi yang lu dapat bahwa sudah ada alas hak di atas laut nih. Di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru peta-peta di gambarnya atau mungkin ada luasan, keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya. Cuma ada informasi ya ratusan hektar. Informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Total. Kalau petak-petaknya kan berbeda-beda setiap HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya, peta itu lah ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut. Ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan ABPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat, karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan, lain kira-kira kayak gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak.
termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Maka disegellah kemudian si pagar laut itu gitu kan. Iya. Nah, kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu ya, di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, Jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu Ya. loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana suatu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu Wan. itu juga gitu ya, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Iya, itu di aplikasinya Di aplikasi Agraria Tata Ruang ya. Iya, benar. Oke. ATR, Pertanahan nasional ya. Betul, Oke. betul. Dan kita cek kan memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Oke. Nah, jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atas itu udah ada HGB. Peta hak ya, maksudnya termasuk hak itu kan HGB. Ada HGB dan itu kotak-kotak. Oke. Dan seperti ini loh, kotak-kotak bekas tambak ya, kira-kira gitu. Ketika kami cek itu dengan citra satelit yang ada pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas HGB itu. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Warga ya, menurut warga, jadi sekitar di akhir Oktober ya, terutama di Oktober desa 2024. ya, terutama di desa Kronjo ya, itu warga suka dikejutkan oleh banyaknya truk yang masuk ke desa dia dengan membawa bambu. Oke, lalu lalang lah kira-kira kayak gitu. Dan jalanan itu melewati juga yang lucunya itu pos Satpol Lairut. Satpol, oke. Satpol Lairut itu kesatuan polisi ya, yang menjaga perairan ya. Nah kan pertanyaannya, masa sih truk lalu lalang sebesar itu nggak tahu itu tuh Satpol Lairut. Nah warga kemudian juga bertanya kan, aneh kan, wah ini kok kenapa, buat apa? Kemudian ditanya, ternyata buat menancap bambu untuk ditancapin di laut. Katanya untuk menahan abrasi. Gitu. Kemudian si beberapa warga ini ditawarin juga pekerjaan dan juga dijanjikan uang lah. Oke. Kemudian juga penasaran, ini siapa sih kayak gitu. Nah para pekerja itu bilang ya dia hanya disuruh oleh orang gitu. Dan si warga ini kasakusukan kesana kemari kan, ternyata yang menyuruh itu adalah utusan dari pengembang ya, yang kita sebut aja ya PIK lah, kira-kira gitu. Pengembang PIK adalah Pantai Indah Kapuk. Hasil investigasi Tempo ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang di kasus pagar laut pesisir Tangerang. Hasil investigasi dapat diteruskan ke lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan proses hukum yang lebih mendalam terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30,16 km yang dibangun di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut itu terus bertambah panjang dan sejauh ini tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pemanfaatan ruang tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Adanya pagar laut Tangerang mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak kuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Sorry, KKP bergerak itu, Wan, itu apakah mereka sebelum yang kemarin rame-rame sempat ke sana juga tapi tidak ngapa-ngapain, atau gimana itu yang disebut gerakan KKP itu? Iya, yang dimaksud gerakan KKP itu gini. Jadi ceritanya kenapa viral belakangan, ada diskusi di KKP.
yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten juga. Oke. Nah, disitulah dijabarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Banten terkait dengan pagar laut sejauh 30 km. Nah, sebetulnya Dinas Kelautan dan Perikanan Banten ini sudah mendapatkan laporan dari warga itu sejak pertengahan 2024. Dan mereka langsung ngecek juga ke lokasi, dan Tempo juga memberitakannya ya waktu itu. Waktu itu baru 10 kilo, sekitar 7 sampai 10 kilo. Nah, kemudian setelah terakhir dia ngecek itu udah 30 kilo. Lalu kemudian dipaparkanlah di diskusi itu tadi dengan di kementerian. KKP. Viral karena barangkali politik ini lagi landai ya. Kemudian baru KKP bergerak untuk melakukan penyegelan. Itu sih. KKP sendiri sebetulnya juga ini ya mengaku bahwa ada perintah dari Prabowo untuk mencabut atau menyegel pagar laut itu gitu. Jadi informasi yang kami terima itu di awal Januari setelah pagar laut itu rame, Kang, ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal masalah ini gitu, masalah PSN dan pengembangan PIK gitu. Lalu dari diskusi yang ada dari pasal-pasal informasi yang kami kumpulkan dari diskusi di internal pemerintah itu ada permintaan supaya masalah yang ada di PIK, pengembangan PIK ini itu dilepaskan dari PSN gitu supaya tidak menyenggol-nyenggol PSN. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Jadi berdasarkan penelusuran warga, cerita di lapangan ke Tempo. Jadi memang ada utusan yang menyuruh untuk menancapkan bambu itu di laut. Oke. Nah, selain soal siapa di balik pembuat pagar laut itu sendiri adalah ini kan sudah lama, bener nggak Ci? Bener, kan? Nggak mungkin 30 km seperti proyek Candi Prambanan gitu kan, semalam gitu kan, malam nggak ada, terus kemudian paginya ada, kan nggak mungkin gitu kan. Dan Tempo itu sudah menulis juga mengenai proyek ini ketika masih panjangnya 7 km 10 kalau 7 sampai 10 km lah, kira-kira mungkin masih pendek gitulah ya. Itu kalau nggak salah mungkin setahun lalu lah ya, kira-kira begitu sudah menulis itu. Artinya ini kan project bukan semalam. Tapi kemudian setelah viral lagi-lagi nih kebijakan karena viral ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disegel ya? Iya, disegel lah ya, dihentikan dulu proyeknya sampai kemudian ketemu siapa pemiliknya. Belum dibongkar kan, Wan? Belum. Nah, sampai kemudian berapa miliar? Ya itu dia. Ini bener nggak sih proyek yang baru sebentar sih, atau ya itu tadi sudah lama terus kemudian ada pembiaran di sini oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang berwenang dalam menangani soal kelautan. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Gue sama Erwan cek ke beberapa instansi dan juga narasumber dan juga beberapa narasumber yang juga adalah koleganya PIK lah ya, kolega dekatnya pengembang PIK itu. Memang sebetulnya proyek ini itu sudah mencuat sejak pertengahan 2024 sebetulnya. Nah, Ombudsman sendiri sudah mengecek ke lokasi itu sejak Oktober, Kang. Oktober 2024. Dan Ombudsman sudah memberikan semacam rekomendasi untuk ditinjau ulang gitu, karena Ombudsman itu mendapatkan laporan dari nelayan kalau mereka tidak bisa melaut atau mereka mendapatkan gangguan ketika melaut. Jadi nelayan itu ketika akan menjangkau lautan untuk menjaring ikan itu mereka butuh waktu 1 sampai 2 jam. Karena harus memutar. Nyari sebetulnya ada rongga-rongga tuh di antara belah-belah bambu, cuman lebarnya itu hanya 5 sampai 8 meter. Sangat riskan
untuk kapal-kapalnya. Betul, banyak kapal yang kemudian rusak gitu. Nah, kemudian kenapa ini tidak ramai? Karena waktu Oktober itu, Kang, sedang ada peristiwa politik, bertransisi pemerintahan, dan wilayah pengembangan PIK itu kan bersinggungan dengan PSN, dengan proyek strategis negara kan, proyek strategis nasional kan, di PIK 2 dan yang kita sebut, yang kita kenal sebagai Tropical Coastline. Gitu. Nah, karena karena ada peristiwa politik itulah, baru di akhir Desember itu ramai kembali. Kenapa? Karena warga banyak yang memvideokan ya. Kemudian Ombudsman juga kesana lagi. Dan dari rekomendasi Ombudsman untuk meninjau ulang itulah kemudian KKP baru bergerak. Sebetulnya sudah sejak lama, Kak.